Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 langsung saja pengertian pendidikan. Kata pendidikan yang umum digunakan sekarang dalam bahasa Arab adalah tarbiyah dengan kata kerja rabbah dengan kata pengajaran. Dalam bahasa Arab ialah ta'lim dengan kata kerja alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam ialah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja rabbah artinya mendidik. Sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik dalam menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sadar dan dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia seutuhnya yang cerdas serta intelektual maupun spiritual. Jadi pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan ada 3. Yang pertama, pengaruh pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidikan kelembagaan. Yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Yang pertama, pendidikan keluarga. Pengaruh pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Hal itu dikarenakan sejak lahir sampai usia sekolah seorang mempunyai pendidikan keluarga. Jadi kebiasaan seseorang sebagian besar dibentuk oleh lingkungan keluarga. Karena sejak bangun sampai tidur, seseorang menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga. Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah orang tua. Dan pendidiknya adalah orang tua. Bapak dan ibu merupakan pendidikan kodrat. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa naluri orang tua. Karena naluri ini timbul kasih sayang kepada anaknya. Hingga secara moral keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, untuk mengawasi, melindungi, serta membimbing keturunan mereka. Sedangkan pendidikan kelembagaan seperti sekolah merupakan sarana sebagai kelembagaan pendidikan dari pendidikan keluarga. Disebabkan keterbatasan orang tua dalam mendidik anaknya yang kemudian dilanjutkan ke sekolah-sekolah sejalan dengan kepentingan dan masa depan anak-anak. Terkadang orang tua juga selektif dalam memilih tempat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Misalnya dari keluarga yang taat beragama mungkin saja akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang agamis. Sebaliknya ada beberapa orang tua yang mengarahkan anaknya untuk masuk ke sekolah-sekolah umum. Itu semua
tentunya dengan harapan agar secara kelembagaan sekolah tersebut dapat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anaknya. Sedangkan pendidikan di masyarakat, pendidikan masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga ini. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Keserasian dari ketiga ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam membentuk jiwa keagamaan mereka, memberikan contoh mengenai fakta asuhan yang diberikan kepada anak kembar yang diasuh di lingkungan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keduanya sebagai hasil pengaruh lingkungan. Di dalam lingkungan masyarakat akan memberikan dampak dalam pembentukan pertumbuhan. Jika pertumbuhan fisik akan berhenti saat anak mencapai usia dewasa, namun pertumbuhan psikis akan tetap berlangsung seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pada lingkungan kelembagaan atau sekolah hanya berlangsung selama waktu tertentu. Sebaliknya, asuhan oleh masyarakat akan berjalan seumur hidup. Dalam hal ini nampak jelas pengaruh masyarakat dalam pertumbuhan jiwa keagamaan yang memuat norma-norma kesopanan tidak dapat dikuasai hanya dengan mengenal saja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.